Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja lah kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan tahun 1985 di negara Rusia, tepatnya di kota Moskow. 5 orang anggota CIA ditangkap dan dilenyapkan karena penyamaran mereka terbongkar oleh pihak Rusia. 5 tahun kemudian, masih di kota Moskow, seorang pria bernama Robert sedang jalan-jalan di sebuah pasar yang ada di kota tersebut. Dia ini bekerja di sebuah agensi model yang ada di Paris dan tugasnya adalah mencari wanita dari mancanegara untuk dijadikan model. Tak lama kemudian dia melihat seorang wanita penjual boneka. Si Robert pun mengajak wanita tersebut ngobrol, lalu mengenalkan diri serta pekerjaannya. Dia pun menawarkan kepada wanita tersebut untuk dijadikan model di Paris. Awalnya si wanita menolak dengan alasan dia masih kuliah dan dia tidak tahu dengan dunia permodelan. Tapi dengan gigih si Robert terus meyakinkannya dan mereka akan mengurus semuanya, seperti pelatihan, akomodasi, visanya. Mendengar itu si wanita mulai tertarik dan dia pun memberitahu namanya, yaitu Anna. Singkat cerita, si Anna baru tiba di Paris, lalu menuju kantor agensi yang diberitahu si Robert sebelumnya. Dan si Robert pun menyambutnya lalu mengenalkannya kepada seorang wanita bernama Catherine, di mana si Catherine ini akan menjadi manajer si Anna. Dia juga dikenalkan kepada pimpinan agensi bernama John. Besok harinya si Anna melakukan pemotretan. Awalnya si Anna masih kaku, tapi atas arahan fotografer serta si Catherine, akhirnya dengan cepat si Anna bisa menampilkan berbagai pose. Film berlanjut. Pada suatu hari pihak agensi mengadakan pesta. Si John pun mengenalkan si Anna pada rekan bisnisnya yang bernama Oleg. Sebagai seorang pengusaha sekaligus Casanova, si Oleg pun mulai menggombal si Anna karena selama ini dia sudah terbiasa mendekati model baru milik agensi tersebut. Singkat cerita, 2 bulan berlalu, hubungan si Anna dengan si Oleg semakin dekat. Hingga suatu hari saat berada di apartemen si Oleg, si Anna bertanya sama si Oleg apa sih pekerjaannya. Awalnya si Oleg curiga tentang pertanyaan tersebut, tapi si Anna justru mengatakan kalau dia takut si Oleg seorang mata-mata. Mendengar itu si Oleg pun tertawa, lalu memberitahu kalau dia selain pengusaha ekspor impor, dia juga memasok senjata secara ilegal ke negara yang sedang berkonflik seperti Suriah, Libya, Somalia, dan Chechnya. Selesai mendengar cerita si Oleg, si Anna pamit ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, kita menjadi penasaran dibuat si Anna karena dia melepaskan alat perekam dari balik bajunya. Belum lagi setelah itu dia justru mengirim si Oleg ke alam lain. Biar tidak penasaran, kita mundur ke 3 tahun sebelumnya, di mana si Anna masih tinggal bersama pacarnya, yang seorang pecandu narkoboy, serta temperamen. Hingga suatu malam, saat baru duduk, si Anna melihat ada seorang pria yang sedang duduk santai di balik pintu rumahnya. Pria itu pun mengenalkan namanya Olga. Dengan santai si Olga mengirim pacar si Anna ke alam lain. Dan di sini juga lah baru kita tahu kalau beberapa waktu yang lalu si Anna melamar di Angkatan Laut. Si Olga pun bertanya apa alasannya melamar Angkatan Laut. Dan si Anna menjawab supaya dia keluar dari kehidupan yang suram selama ini. Melihat riwayat si Anna yang memiliki bakat dan kemampuan yang bisa diasah, belum lagi menurut penyelidikannya si Anna orangnya cerdas serta tetap tenang walau menghadapi tekanan.
Si Olga pun menawarkan si Anna menjadi mata-mata Rusia, di mana sebelum bertugas di lapangan dia harus mengikuti latihan militer selama setahun. Setelah 5 tahun maka dia akan dibebas tugaskan. Si Anna pun mengiyakannya karena si Olga hanya memberikan dua pilihan, ikut bersamanya atau mati. Kita kembali ke masa sekarang di mana si Anna sedang diinterogasi seorang agen CIA yang tugaskan di Paris bernama Miller. Di sini si Miller bertanya apa hubungan si Anna dengan si Oleg dan kapan mereka terakhir bertemu. Si Anna menjawab kalau si Oleg adalah rekan bisnis bosnya di agensi dan mereka sudah beberapa kali jalan bareng. Tapi minggu semalam mereka bertemu terakhir kalinya. Melihat ketenangan si Ana, si Miller pun menunjukkan video CCTV di mana di hari tewasnya si Oleg, si Ana kelihatan keluar dari gedung tersebut, tapi lagi-lagi si Ana mengeluarkan akting sedihnya dan mengakui kalau waktu itu dia menunggu si Oleg di lobi karena mereka sudah janjian bertemu, tapi si Oleg tidak datang, makanya dia langsung pulang. Dia pun menyarankan si Miller memeriksa semua CCTV yang ada di apartemen tersebut. Tapi si Miller menjawab kalau yang dihadapi adalah pembunuh profesional yang sudah menghapus rekamannya. Setelah mendengar jawaban si Anna, si Miller pun keluar. Kita mundur lagi ke 6 bulan sebelumnya, di mana si Oleg membawa si Anna menghadap seorang pimpinan KGB bernama Rosa. Saat melihat riwayat pendidikan si Ana yang tidak tamat sarjana, si Rosa langsung menolaknya bergabung dengan KGB. Si Oleg pun meyakinkannya karena selama latihan nilai si Ana sangat tinggi di semua mata pelajaran. Belum lagi si Ana ahli menggunakan senjata dan pisau. Mendengar penjelasan si Oleg, si Rosa pun memutuskan akan merekrut si Ana apabila tugas pertama yang diberikan dapat diselesaikan. Hingga besok paginya si Rosa menunjukkan foto targetnya serta memberikan sepucuk pistol. Dia memberikan waktu 5 menit kepada si Ana menyelesaikannya dan mengambil HP si target. Si Ana pun masuk ke dalam bar, tapi saat dia hendak menembak targetnya, pistolnya tidak ada peluru. Mau tak mau si Ana pun melakukan perlawanan hingga terjadilah baku hantam dan dia berhasil membunuh targetnya. Selesai melaksanakan tugasnya si Ana pun keluar, tapi si Olga dan si Rosa sudah pergi karena sudah lewat dari 5 menit. Sore harinya si Ana menemui si Rosa di ruangannya. Dia pun menyerahkan HP si target, lalu bertanya kenapa peluru pistolnya tidak ada, tapi dengan santai si Rosa justru menyalahkannya. Kenapa waktu menerima pistolnya tidak diperiksa lebih dulu? Melihat kegigihan dan ketenangan si Ana, akhirnya si Rosa menerimanya bergabung dengan KGB, tapi masih percobaan selama 6 bulan. Kita kembali ke waktu yang sekarang, di mana selesai diinterogasi si Miller, si Ana menelepon si Rosa, lalu melaporkan kalau pihak si Miller memiliki rekaman CCTV yang menunjukkan saat mereka keluar masuk apartemen. Mendengar itu si Rosa menyuruh si Ana pulang ke Rusia untuk menghindari si Miller karena anggota CIA terkenal licik dan pintar. Singkat cerita si Ana sudah berada di Rusia dan saat ini dia dibawa si Rosa menghadap pimpinan tertinggi KGB bernama Karasov. Si Karasov pun membaca profil si Ana serta pencapaiannya selama 1,5 tahun ini. Di sini si Rosa mengajukan supaya si Ana diterima secara permanen menjadi anggota KGB. Mendengar itu si Karasov justru bertanya pada si Ana, apa ada yang mau ditanyakan? Si Ana pun bertanya kalau sudah 5 tahun bertugas, apakah dia akan tetap tinggal di Moskow atau bebas pergi kemana saja? Si Karasov pun melirik si Rosa, lalu bertanya maksud pertanyaan si Ana.
Tapi si Rosa justru menjelaskan kalau di departemen yang dipimpinnya sangat jarang ada agen yang bertahan selama 5 tahun. Setelah melihat ketenangan si Ana padahal sudah ditodong pistol, akhirnya si Karasov secara resmi menerimanya bergabung dan mengingatkan si Ana supaya bangga mengabdi kepada negaranya dan bekerja di KGB tidak ada batas waktunya. Film berlanjut, si Ana melanjutkan profesi modelnya dan saat ini dia sedang pemotretan di Italia, tepatnya di kota Milan. Setelah seharian berfoto dengan berbagai pose, si Ana menemui agen lainnya yang memberikan foto targetnya, yaitu seorang diplomat Jerman bernama Worten. Sambil merubah penampilannya, si Rosa memberitahu kalau selama ini si Urten secara diam-diam menerima uang ilegal dari Timur Tengah. Dan salah seorang agen pria memberitahu si Ana kalau mereka sudah menyiapkan pistol di kamar mandi tempat si Urten menginap. Sebelum si Ana pergi, si Rosa menyuruhnya mengambil koper milik si Urten serta jari tangannya. Film berlanjut, si Ana tiba di kamar hotel si Urten, sedangkan di kamar lain si Rosa mengawasinya. Begitu masuk, dia permisi sebentar ke kamar mandi dan si Urten menyuruhnya cepat. Saat di kamar mandi, si Ana mengambil pistolnya. Setelah itu dia keluar langsung menembak. Tapi kita tidak tahu siapa yang ditembaknya. Setelah itu dia menyerahkan kopernya kepada si Rosa, tapi si Rosa justru bertanya di mana jari tangan si Urten. Dia pun menyuruh si Ana untuk kembali mengambil jari tangannya. Mau tak mau si Ana pun menurutinya. Singkat cerita, si Ana mengeksekusi banyak target yang diperintahkan si Rosa dan tidak terasa sudah 1 tahun dilewatinya. Hingga satu hari si Rosa menyuruhnya pulang ke Moskow karena si Karasov ingin bertemu dengannya. Film berlanjut, saat ini si Ana berada di Rusia, tepatnya main catur bersama si Karasov di ruangannya, ditemani si Olga. Yang buat kita bingung sekaligus tanda tanya, si Ana justru menembak si Karasov. Biar nggak penasaran, kita kembali lagi ke 6 bulan sebelumnya. Tepatnya saat si Ana mendapat tugas melenyapkan si Urten. Ternyata saat itu si Ana tidak menembak si Urten. Tapi tak lama kemudian dia justru dikepung si Miller serta anggotanya yang sudah menunggu kedatangan si Ana sebelumnya dengan sembunyi di ruangan lain yang ada di kamar tersebut. Dan si Miller juga tahu tentang si Rosa yang berada di kamar lain. Saat itu, si Miller mengancam akan memenjarakan si Ana di penjara rahasia milik Amerika yang ada di negara Ceko dengan tuduhan pembunuhan si Oleg serta percobaan pembunuhan si Urten. Si Miller pun memberikan 2 pilihan kepada si Ana, yaitu yang pertama, mereka akan menghabisinya saat itu juga. Yang kedua, yaitu bergabung dengan mereka. Awalnya si Ana menurut si Miller membunuhnya saja karena tawaran yang diberikan si Miller sama saja dengan tawaran negaranya, yaitu jadi budak selamanya atau mati. Dia pun mengajukan tawaran baru kepada si Miller kalau ingin merekrut dirinya, yaitu kebebasan dan perlindungan. Mereka berdua pun sepakat dan si Ana akan bekerja dengan pihak CIA selama 1 tahun. Supaya si Rosa tidak curiga, si Ana memotong jari tangan si Winter. Film berlanjut, pada suatu hari si Miller menemui si Ana di kamarnya. Di sini si Miller memberikan misi pertama ke si Ana, yaitu melenyapkan si Karasov. Mendengar itu, si Ana mengatakan kalau itu adalah misi yang mustahil bisa dilakukan, karena bisa saja justru dia yang dihabisi nantinya. Si Miller pun menceritakan kejadian 5 tahun lalu di mana 5 orang anggota CIA dibunuh atas perintah si Karasov. Untuk itu pihak Amerika ingin melenyapkan si Karasov. Si Miller pun memberikan pilihan kepada si Ana mau atau tidak melakukannya karena dia tidak mau memaksa si Ana.
Tapi kalau si Ana mau melakukannya dan berhasil, si Miller berjanji akan membebas tugaskan si Ana dan tidak perlu menunggu 1 tahun lagi. Mendengar itu si Ana pun mengiyakannya. Belum lagi dia termakan rayuan si Miller yang akan menjemputnya secara langsung ke Rusia, lalu hidup bersama. Kita kembali ke masa sekarang, di mana setelah menembak si Karasov, si Ana membius si Olga. Sedangkan di luar gedung, si Miller sudah menunggunya. Tapi tak lama sesudah si Ana keluar ruangan, si Olga siuman. Dia pun memaksakan dirinya memencet tombol darurat. Setelah itu terjadilah baku hantam antara si Ana dengan tentara Rusia, dan si Ana berhasil kabur. Sedangkan di luar, si Miller dipaksa tentara Rusia meninggalkan lokasi. Singkat cerita, si Miller pulang ke Amerika. Rekan-rekannya pun mengucapkan selamat kepadanya atas kesuksesan misinya melenyapkan si Karasov. Setelah rekan-rekannya keluar, si Miller mendapat SMS dari si Ana yang mengajaknya ketemuan 5 hari lagi di Paris, tepatnya di sebuah taman. Film berlanjut, si Miller sudah tiba di tempat yang diberitahu si Ana sebelumnya, dan di sana si Olga sudah duduk lebih dulu. Di sini terjadi ketegangan karena agen-agen CIA serta KGB berkeliaran di taman tersebut. Melihat suasana tidak memungkinkan, si Miller menghubungi rekannya supaya menjemputnya. Tapi tak lama kemudian si Miller menyuruh pasukan yang ingin menjemputnya mundur setelah melihat kehadiran si Ana. Dengan santai si Ana menarik si Olga duduk bersama si Miller. Di sini si Ana mengatakan kalau dia hanya ingin pamit untuk selamanya kepada mereka berdua. Dia pun mengembalikan apa yang diambilnya dari komputer si Karasov kepada si Olga, serta mengembalikan apa yang disalinnya dari komputer si Miller. Setelah itu si Ana meminta mereka berdua membebaskannya supaya dia bisa menjalani kehidupannya dengan tenang. Dengan berat hati mereka berdua pun mengiyakannya. Lalu si Ana pun pergi, tapi tak lama kemudian si Rosa justru menembaknya. KGB. Hingga terjadi lagi ketegangan dan saling tudung antara CIA dengan KGB. Kita mundur lagi ke 3 bulan sebelumnya, di mana saat si Ana menemui si Rosa. Di sini si Rosa mengatakan pada si Ana kalau dia mengetahui hubungannya dengan pihak CIA. Karena saat si Ana mendapat misi melenyapkan si Wirten, dia melihat ada bekas borgol di tangannya. Belum lagi jam tangannya tertinggal setelah keluar dari kamar si Wirten. Saat itu si Rosa berjanji akan merahasiakannya dengan syarat si Ana harus melapor semua rencana Amerika kepadanya. Hingga tibalah hari di mana si Ana melaporkan tentang rencananya melenyapkan si Karasov atas perintah si Miller. Si Rosa pun membiarkannya, dan yang membantu si Ana kabur saat kejadian penembakan si Karasov justru si Rosa sendiri. Kita kembali ke masa sekarang di mana si Ana baru siuman, dan dengan cepat dia bergeser ke semak-semak di sampingnya lalu mendorong manekin yang mirip dengan dirinya. Di ruang pengawasan si Miller dan si Olga tidak bisa melihat mayatnya karena polisi serta para medis langsung menutup. Sedangkan di terowongan si Ana langsung mengganti pakaiannya lalu meninggalkan tempat tersebut. Akhir cerita, si Rosa menggantikan posisi si Karasov sebagai pimpinan tertinggi KGB. Di hari pertama si Rosa menjabat, dia membuka email yang dikirim si Ana yang berisi video di mana si Ana meminta si Rosa menghapus berkasnya dari database KGB karena hanya pimpinan tertinggi yang dapat menghapusnya. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata sebelumnya si Rosa mendukungnya melenyapkan si Karasov karena dia berambisi menjadi pimpinan tertinggi KGB. Dan saat itu dia berjanji akan membebaskan si Ana. Untuk memenuhi janjinya, si Rosa pun menghapus berkas si Ana dan film pun selesai.